Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan semua rangkaian kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita bisa dan dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, para ahlul bait beliau, dan tentu seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Luqmanul Hakim yang di dalam catatan sejarah beliau adalah seorang tukang kayu dari Habsyi, yang nama beliau secara khusus termaktub dan ada tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Di samping para nabi dan Rasulullah SAW, suatu saat beliau ditanya oleh pengikut beliau, apa yang paling dicintai oleh manusia dan apa pula yang paling dibenci oleh manusia? Menjawab pertanyaan tersebut, Luqmanul Hakim segera mengambil 2 ekor kambing. Lalu 1 ekor pertama disembelih oleh beliau sendiri dan diambil segumpal daging yang ada dari kambing tersebut, yaitu hatinya. Hati ini lalu ditunjukkan kepada pengikut beliau dengan mengucapkan, ini yang disukai oleh manusia. Lalu selanjutnya beliau menyembelih kambing yang kedua dengan tangan beliau sendiri, dan diambillah hati yang kedua. Lalu ditunjukkan kepada pengikut beliau, ini yang dibenci oleh manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari cerita ini bahwa sumber sebuah kebaikan dan sumber sebuah keburukan atau kejahatan semuanya bersumber pada hati. Maka puasa Ramadan membimbing kita, membawa kita untuk dapat mengendalikan hati, untuk dapat menjaga hati-hati kita. Karena sesungguhnya hati itu adalah sumber
dari kebaikan dan sumber pula dari keburukan dan kejahatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu para ahli sufah atau para ahli sufi menyebutkan bahwa dan mengingatkan kepada kita, perhatikan hati kita, karena dari hati ini akan melahirkan pikiran. Kalau apa yang di dalam hati kita itu baik, maka apa yang ada dalam pikiran kita pun akan baik. Begitu pula kalau di dalam hati kita penuh dengan kejelekan, penuh dengan ketidakbaikan, keburukan, maka pikiran yang ada pada kita pun akan dilahirkan dari hati yang jelek. Lalu kita juga diingatkan kembali, perhatikan pikiran kita, karena dari pikiran itu akan melahirkan kata-kata, akan melahirkan kalimat, akan melahirkan sesuatu yang keluar dari lisan kita. Bisa lisan secara verbal, apa yang kita ucapkan, ataupun lisan yang sekarang menggunakan alat teknologi berupa handphone dan sebagainya. Perhatikan lisan kita, maka dia akan melahirkan perbuatan ataupun tindakan kita. Apa tindakan yang kita lakukan bersumber dari lisan atau kata-kata yang kita keluarkan. Lalu para ahli sufi pun melanjutkan, perhatikan tindakan kita, perbuatan kita, karena sesungguhnya dia akan melahirkan kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan, terutama di saat bulan suci Ramadan ini, adalah sumbernya dari hati yang baik, pikiran yang baik, lisan yang baik, tindakan yang baik, dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Begitu pula kebiasaan yang sering kita lakukan yang buruk juga bersumber dari hati yang buruk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perhatikan kebiasaan kita. Maka dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, dia akan menjadi karakter seseorang. Karakter baik, karakter buruk bersumber dari kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Dan yang terakhir kita diingatkan juga, perhatikan karakter kita. Maka dari karakter ini dia akan menjadi takdir bagi kita. Takdir baik, takdir buruk, sesungguhnya pangkal sumbernya adalah dari apa yang ada di hati. Maka oleh sebab itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, sejak awal sudah disampaikan bahwa sumber kebaikan dan sumber daripada keburukan, kejahatan itu ada pada hati. Maka oleh sebab itu, siapa saja yang mampu mengendalikan hati, maka takdirnya pun akan baik, terkendali. Siapapun yang mampu mengendalikan hati dengan sumber-sumber kebaikan, maka semua tindakan, semua ucapan, semua kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan akan menjadi sesuatu yang baik.
Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bagaimana salah satu cara upaya supaya hati ini bisa tenang. Maka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka merasa tenang dengan mengingat Allah, maka dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu kemuliaan Ramadan, untuk menggapai kemuliaan Ramadan, maka salah satunya kita terus memperbanyak berzikir kepada Allah dalam rangka menjaga hati, dalam rangka mengendalikan hati, sehingga di bulan Ramadan ini kita selalu dapat berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita laksanakan tidaklah puasa yang sia-sia, karena kita berpuasa atas pengendalian hati kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sumber kebaikan adalah hati dan sumber keburukan juga ada pada hati. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita kendalikan hati-hati kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, inayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.